tarik, angkat, tarik nafas, up, tahan nafas, balik, tahan nafas, kembungkan. Wah. Nafas 3 mulai. Dilepas ininya, dilepas tuh. Tuh, kalau nggak dilepas sakit. Bisa? Pak Arif bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, dilepas gini nih, baru enak. Nah, betul. Itu begini boleh. Tepuk. Nah, duduk gini. Iya. Ini Pak Majuan, hari ini terakhir saya bicara. Nanti siang tak ada kesempatan. Ya. Sekarang sebentar boleh ya? Boleh, silakan. Sekarang penutupannya. Sila Pak. Jadi tadi ada pertanyaan, Dokter Fuad mana? Ada belakang. Ya? Yang teduh aja kali Pak ya? Ya. Apa Pak ya? Jadi kalau boleh diusahakan setiap pelatihan ini membantu sekali. Di saya kalau pelatihan pada saat datangnya malas, begitu selesai pelatihan dia semangat. Sebenarnya rahasianya ini, rahasianya ada senaman ini. Orang biasanya kalau tanpa senaman cepat lelah bekerja. Nah, jadi dengan begitu maka ini mungkin setiap pelatihan sebaiknya pagi atau penutup dilakukan senaman ini. Lumayan walaupun hanya 7, kalau diulang-ulang ini akan menjadi asipa. Huruf ini akan menjadi obat, dan huruf ini untuk usia kita ya, usia Oke, noni atau usia yang sedang pun ada bagusnya. Noni coba. Noni. Jadi saya rasa sih pesannya itu saja, terutama ini senam dan pelajaran bulu barangkali Pak. Jadi yang dikatakan ya, kalau ini saya ini sebagai pelatih ya, dalam kesempatan ini sebagai pelatih Pak, saya sebagai pelatih, guru latih, berusaha sebaik-baiknya menjadi seorang guru latih. Setelah ini pun tetap menjadi guru latih, bukan sekali ini aja, mungkin jumpa lagi menjadi guru latih. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan dalam kesempatan ini sebagai murid. Kalau guru latih berusaha sekuat-kuatnya untuk menjadi guru latih yang sebaik-baiknya guru latih, maka murid pun harus sekuat-kuatnya menjadi murid, menjadi sebaik-baiknya murid yang berhasil. Dan tidak ada kebahagiaan, boleh tanya ke Pak Haji Majlan, ke Tuan Majlan, kepada siapa saja yang sudah usianya lanjut, tidak ada lagi kebahagiaan seorang guru itu manakala melihat muridnya berhasil, manakala melihat muridnya sukses, manakala melihat muridnya punya prestasi. Ya, bukan diberi sesuatu. Kalau guru yang sesungguh-sungguhnya guru mendapatkan kepuasan itu, mendapatkan kesenangan itu, mendapatkan kebahagiaan itu apabila muridnya itu berhasil, apabila muridnya itu sukses, apabila muridnya itu punya prestasi. Kalau kita ingin punya prestasi dunia, ya, pilih salah satu yang paling kita sukai, yang paling kita cintai, menjadi, kalau sekarang menjadi seorang pengrajin bulu, kalau sekarang menjadi arsitek bulu, kalau sekarang menjadi musik dari bulu, kalau sekarang menjadi petani bulu, menjadilah petani bulu yang sebaik-baiknya petani, bila perlu petani terbaik di dunia. Kalau menjadi musik bulu, jadilah seorang musik bulu yang sebaik-baiknya musik bulu, bila perlu menjadi musik bulu terbaik di dunia. Itu prestasinya. Kalau sekarang menjadi juru anyam bulu, jadilah juru anyam, menjadi juru anyam yang sebaik-baiknya juru anyam sedunia. Ambil salah satu. Perkara bulu ini banyak. Ada untuk alat musik, ada untuk makanan, ada untuk pakaian, ada budaya, ada seni,
ada arsitek, ada furnitur, ada obat-obatan, banyak sekali. Anyaman pun banyak macam. Ambil salah satu, tapi menjadi kelas dunia. Ya, jadi sekali lagi kebahagiaan seorang guru atau kebahagiaan seorang pembina semacam Tuan Magelan ini adalah manakala melihat murid-muridnya itu berhasil. Ini hanya sentuhan kecil. Pak Tirawit ini, Tuan Tirawit ini, ya, tak ada yang mengajarkan, kecintaannya tumbuh dengan sendirinya, tapi punya prestasi. Tuan Magelan ini tak ada yang mengajarkan semacam ini, tak ada belajar. Kalau saya tanya pernahkah ikut pelatihan, tidak pernah. Tapi panggilan jiwanya jadi berhasil. Ya. Jadi saya rasa dengan yang hanya 5 hari ini sudah cukup. Saya ini tak belajar, bukan tak belajar. Saya tidak ada yang mengajarkan awalnya, hanya panggilan kecintaan. Jadi pemain bulu itu yang kemarin saya sampaikan. Pertama, orang yang melihat buluh ini hanya sebelah mata saja. Bahkan buluh ini menjadi hama bagi petani, buluh ini menjadi halangan. Itu sebelah mata saja. Tidak mungkin Allah ciptakan makhluk yang ada di isi bumi ini tak ada manfaatnya. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, untuk masyarakat serumpun Melayu ini, yang paling banyak manfaatnya adalah buluh. Kegunaan, karyanya. Bukan kecil dan besar, Pak. Bukan hebat dan tidak hebat, tapi banyaknya. Masyarakat ini membentang dari Thailand, dari Myanmar, dari di Malaysia, di Indonesia, di Sabah, di Sarawak, di Brunei Darussalam, di Singapura. Serumpun Melayu ini memang sangat terhadap bulu ini perhatiannya. Masyarakat dahulu, orang tua kita sangat baik. Tapi yang sekarang ini rada kurang baik, agak kurang baik. Dengan yang sekarang nih tuan-tuan dan puan-puan yang belajar ini mudah-mudahan bisa lebih baik. Cuman ada istilah Quran, bukan istilah, peribahasa. Ya, peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang bukan begitu. Peribahasa sudah berubah, lebih hebat. Guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Muridnya yang ngencingin guru. Lebih lagi, kalau dulu biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sekarang biarkan anjing menggonggong, kafilah menggonggong anjing. Jadi sudah berubah karena dunianya sudah lebih terbuka. Tapi tetap peradaban. Saya tadi subuh, Pak, mendengar ceramah subuh. Adab berdoa. Wah, menarik. Doa itu ada adab-adabannya. Sholat itu jami'ul doa, jamaahnya doa ada dalam sholat. Badan kita berdoa, akal kita berdoa, hati kita pun berdoa, fisik kita pun berdoa. Doanya pun semua yang ada dalam sholat adalah doa, jamaahnya doa. Tapi ada adab-adabannya, dipelihara dari makanannya yang bagus, yang halal. Secara fisik yang halal juga, secara mendapatkannya. Susu itu halal, tapi kalau susu itu dapat mencuri, maka susu itu menjadi tidak halal. Ya. Nah, mendapatkan dan mengeluarkannya juga harus kepada barang yang halal. Kalau kita sudah mendapatkan, ya kita mendapatkannya halal, mengeluarkannya dipakai berjudi, jadi juga dihukum juga. Itu akan menghambat kepada doa. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa pasti Allah akan kabulkan. Pasti Allah akan kabulkan. Ini pun sama. Kalau kita berdoa pasti Allah. Jangan takut. Berikan ilmu kepada orang lain. Itulah harapan kita. Ya, harapan kita. Jadi saya bilang ini kita bersaudara semua. Kul ihwatun muslimin. Seluruh umat muslim adalah saudara. Tat suam asu. Engkau adalah aku. Ya, saling kasih sayang dalam Injil sama, bersaudara. Matanya dua sama, kupingnya dua sama, ya, mulutnya sama, ya. Allah berikan ketika kita lahir, ketika kita bayi, Allah berikan mulut dan dubur pengeluarannya. Artinya apa? Kita pasti diberikan rezeki, kita pasti diberikan makanannya, karena dipersiapkan mulut dan duburnya.
Oh, dipersiapkan mulutnya saja, duburnya nggak ada, takkan dikasih rezeki. Atau sebaliknya, nggak ada mulut, nah nggak bakal ada rezeki dari Allah. Karena begitu lahir bayi, Allah ciptakan mulut, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan pikiran untuk berpikir berulang-ulang dalam Quran. Berpikir, ya, rasakan, debarkan kalbumu, debarkan kalbumu. Jadi tangan untuk mengambil, mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, kaki untuk berjalan, otak untuk berpikir, rasa untuk merasakan, hati untuk apa? Hati itu satu-satunya untuk menunjukkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menunjukkan tidak aku perintahkan jin dan manusia itu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah kepada Allah? Kemana saja kita menghadap, hanya menghadap kepada Allah. Kita lagi bekerja buruh, ingatlah kepada Allah. Tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Kita meninggalkan istri, bekerja di sini, tujuannya hanya kepada Allah. Kita bersilaturahmi, tujuannya karena Allah. Apa saja menghadap, kita bekerja, tujuannya karena Allah. Kita makan, arahnya kepada Allah. Itu yang disebut ila liyabudun. Tidak akan aku hadapkan semua arah yang hanya kepadanya. Wah, ini jadi kayak penceramah ya. Ini sebetulnya kullu ikhwatun muslimin, semua umat muslim itu adalah saudara. Ya. Aslinya nanti malaikat tidak tanya. Ya, tidak tanya. Papua, Pak Tirawit, orang Thailand, Papua, orang tidak begitu malaikat. Apa yang engkau sudah perbuat? Ya, kalau meninggal itu dikubur itu cuma 3 perkara. Ya. Sedekah jariah, anak yang soleh, sama ilmu yang bermanfaat. Itu aja. 3-tiganya terkena sekarang. Sedekah jariah, menyumbangkan ilmu itu ya adalah sedekah jariah. Generasi sekarang ini mengajarkan ini adalah anak yang soleh. Maka jadilah anak yang soleh ya Bu. Yang ingat kepada guru-gurunya, ingat yang membidanya. Terus yang terakhir apa? Anak yang soleh yang benar ke orang tuanya, ilmu yang bermanfaat. Ya, Cak Nur sekarang di Johor, manfaat sekarang. Ajarkan kepada seorang, manfaatkan, ajarkan, terus itu yang menerangi ke dalam kubur kita. Itu yang membuat kita mampu bertemu dengan para syuhada di sana. Itu yang membuat kita mampu bertemu kepada tingkat para sahabatnya Nabi. Bahkan mampu menemui Nabi. Kendaraannya itu. Kendaraannya bukan kereta nanti, kendaraannya amal perbuatan kita di dunia. Itu yang membuat nanti Cak Nur bisa ketemu. Ajarkan lagi. Setinggi-tingginya orang belajar ilmu apa saja, pada ujungnya, sebaiknya, seyogyanya, seharusnya dia menjadi seorang guru. Karena pulangnya nanti adalah 3 yang dibutuhkan. Anak yang soleh yang mendoakan gurunya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi sekali lagi saya bilang ini semuanya tak ada batas. Ya, saya ada beberapa gelintir, tapi tidak semua. Ada beberapa gelintir dari kalangan dunia pendidikan. Ketika saya 5 tahun di sini Pak, berdialog, bersilaturahmi mengenai buruh, tiba-tiba ada yang mengatakan, saya diundang dalam satu pertemuan. Percis saya. Ada yang tanya, dia di dalam pameran seorang ahli di dalam anyam-anyaman, ada yang tanya Pak Puan, kenal nggak dengan Pak Haji Jatika? Saya ada di situ. Oh, saya kenal, tapi dia mengajarkan ilmunya itu di Malaysia, tidak di Indonesia. Padahal saya ada di sini. Kenal nggak orangnya? Kenal, saya tahu. Kalau yang di depan Anda ini siapa? Wah, ini dia. Dari sejak itu tidak pernah lagi mengatakan begitu. Saya tak ada batas. Jadi persamaan manusia itu tidak ada batas. Ya, sama semua. Jadi saya rasa Pak Fuad dengan saya saudara Pak. Neneknya Pak Fuad sama nenek saya nenek-nenek. Ya Pak Yunus dengan saya saudara. Kakeknya Pak Yunus sama kakek saya kakek-kakek. Nggak mungkin masih muda ya Pak Yunus. Ini kan tapakul, mencontoh, mendekati Nabi Yunus alaihissalam yang berdakwah bertahun-tahun, tak satu pun yang masuk ke dalam dakwah. Akhirnya meninggalkan dakwah, meninggalkan pantai, terus
di perahu. Tiba-tiba perahu itu mau tenggelam, diundi yang ada di situ. Nabi Yunus alaihissalam 3 kali harus cebur ke laut. Diceburkanlah ke laut. Bayangkan, tengah malam diceburkan ke laut, di dasar laut dimakan ikan. Makan ikan coba, ya, tengah malam di dasar lautan dan dimakan ikan. Kalau karena bukan Allah taala, tak mungkin orang. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau maha suci. Engkau maha suci. Engkau maha suci. Sesungguhnya aku yang zalim. Kalau kita tidak memiliki kemajuan, pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ada sesuatu sikap yang salah terhadap kehidupan ini. Pasti ada sesuatu. Dolimlah dulu, apa disalahnya? Cari dulu. Pasti nanti akan menjadi maju. Ya, Pak Syahrir, kenapa tidak maju? Ada sesuatu yang salah. Saya kenapa tidak maju dalam kehidupan, tidak sukses? Pasti ada yang salah. Carilah. Allah tidak akan merubah nasib manusia kalau manusia itu tidak mau merubah sikapnya terhadap ketentuan-ketentuan hidup yang digariskan oleh Allah. Ada sikap yang salah. Waduh, saya ini sebetulnya Pak ingin lebih daripada ini. Cuman waktunya, temponya, maka sekali lagi kullu ihwatul muslimin dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti bakal mati. Ya. Hitungan akhir bukan kaya dan miskin, bukan cantik dan tidak cantik. Hitungan akhir hanya baik dan buruk, itu yang diperhitungkan. Ya. Jadi apa saja kalau ada saya kesalahan mohon dimaafkan. Ya, ada kata-kata saya banyak bersuara dengan bapak tapi ini berpanjang. Jadi bukan saja kelas kita, kelas Nabi saja kadang-kadang melawak, tapi lawakannya itu menjadi petunjuk hidup. Pada suatu tempo ada seorang di zaman Rasulullah, ada seorang ahli ibadah. Seorang sudah nenek-nenek kayak tadi, ahli ibadah. Wah, sholatnya, tahajudnya betul, ngajinya, ahli ibadah nenek. Pada suatu tempo nenek ini bertanya dengan cucunya datang ke Rasul. Ya Rasulullah, katanya, apakah nenek ini bakal masuk surga atau masuk neraka? Wah, nenek mah di surga mah tidak ada nenek-nenek. Kaget nenek-nenek. Kaget, di surga tuh tidak ada nenek-nenek. Oh, kaget, berarti dia tidak masuk. Nangis. Setelah nangis baru dikasih tahu. Nenek di surga mah semua nenek-nenek juga jadi muda lagi semuanya. Nenek insya Allah masuk surga. Cuman di surga itu tidak ada nenek-nenek. Jadi kelakarnya itu, lawaknya itu menjadi petunjuk. Nanti di surga orang yang tidak tampan menjadi tampan, orang nggak ada kakek-kakek semuanya muda kembali. Kita berdoa hari ini melihat burung pengen jadi makanan, langsung jadi makanan. Fasilitas yang luar biasa di surga itu begitu, fasilitas yang luar biasa. Nah sebaliknya misalnya dicontohkan lagi, itu kelakar Rasulullah ketika makan bersama. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, semua lagi makan. Makannya begitu lahap, makan daging unta, makan sih. Ini berkelakar. Tiba-tiba Sayyidina Umar ketika Rasulullah tidak perhatian, setelah habis makan, tulang-tulang yang dimakan oleh Sayyidina Umar dipindahkan ke piringnya Rasulullah. Jadi penuh. Begitu Rasulullah datang, dilihat di piringnya kok banyak tulang. Terus Sayyidina Umar mengatakan, oh alhamdulillah ya para sahabat, hari ini Rasulullah lihat makannya begitu lahap, begitu banyak, tulangnya begitu ngumpul. Terus Rasulullah apa menjawabnya? Apalagi Sayyidina Umar, sampai tulangnya pun habis. Apalagi Sayyidina Umar, tulangnya pun habis. Nah, segitu aja. Sekali lagi saya mohon dimaafkan apabila dalam pelatihan ini ada satu kesalahan. Saya rasa ini hanya baru awal Pak, bukan yang akhir. Kita masing-masing bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan apa, atau saya kalau kebetulan ke sini, mungkin juga ini menjadi pusat pertemuan, menjadi pusat komunikasi, forum komunikasi. Karena dalam komunikasi itu artinya berarti silaturahmi. Saya sekaligus ke sini bisa silaturahmi dengan Pak Tirawi, bisa silaturahmi dengan Pak Rahim kemarin, bisa silaturahmi dengan Haji Nasir, bisa silaturahmi dengan Tuan Malik,
bisa silaturahmi dengan Kiai Tajudin sekaligus. Padahal silaturahmi itu memiliki 3 keunggulan, 3 kelebihan. Ya, maka dianjurkan bersilaturahmi itu. Silaturahmi itu adalah sila itu dasar atau saling memberikan sifat rahim, sifat kasih sayang antara kita, kasih sayang diberikan oleh Allah diberikan kepada sesama manusia. Silaturahmi. Tapi ada yang dilupakan. Silaturahmi itu memiliki energi yang sangat tinggi. Begitu saya ketemu dengan Pak Tirawit, di belakang Pak Tirawit saya tahu ada berapa ribu buluk yang bisa saya belajar dari. Pak Tirawit ketemu saya, ada berapa kerajinan yang bisa belajar dengan saya. Saya ketemu dengan Pak Haji malah ada berapa orang tentang teknologi karena dia arsitek. Saya bukan arsitek, saya seniman. Saya sekolahnya seniman. Ya, kalau ditanya angklung, calung, karinding, celempung, genang pencak, genang rampak, saya bagiannya. Saya bukan kiai, orang ada salah. Di sana, wah kiai, enggak. Saya ini tengkulak bambu, ya, tukang mencet, ya, sama tukang kecapi, seniman. Ya, jadi silaturahmi itu ada energi tertentu. Saya ketemu dengan Kak Coa. Wah, di belakang Kak Coa ada apa tuh? Banyak yang bisa dikenalkan kepada saya. Ya, ibarat jembatan, satu jembatan dengan jembatan, satu negara dengan negara, di belakangnya ada hikmah, beribu-ribu hikmah yang bisa terjadi. Kemungkinan, ribu-ribu kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi manakala putus silaturahmi, maka di belakang itu akan putus dengan saya, di belakang saya akan putus juga. Maka sebaik-baiknya adalah disambungkan terus silaturahmi. Ada energi yang sangat tinggi. Sekian aja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.